Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khairia, NIM 210401073, kelas X1C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Nurul Khairani Abdu, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa yang umum terjadi di lingkungan masyarakat berdasarkan teori KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar telah menjadi keharusan. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai situasi dan kondisi, sedangkan bahasa benar adalah bahasa yang sesuai dengan KBBI. Menyimak pemakaian bahasa Indonesia baik dalam pembicaraan sehari-hari di kalangan masyarakat maupun dalam media massa belakangan ini meyakinkan kita bahwa berbahasa dengan baik dan benar belum dikuasai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketika mendengar bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam situasi resmi, bahkan tidak jarang hal ini didengar melalui televisi dan radio. Demikian juga dalam media massa cetak, masih terdapat penulisan yang salah. Kenyataan tersebut apabila tidak segera diusahakan perbaikannya, jelas akan berakibat. Tidak saja pemakaian bahasa Indonesia tidak terkendalikan, melainkan juga akan melunturkan sikap budaya dan menggerogoti identitas bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah kajian teori. Teori pertama yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat dengan KBBI. Kata kamus adalah kata serapan dari bahasa Arab yaitu komus. Kata komus itu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu okeanos, yang berarti lautan. Kamus adalah sebuah karya yang berfungsi sebagai referensi. Kamus pada umumnya berupa senarai kata yang disusun secara alfabetis dari A sampai Z. Selain itu, disertakan pula informasi mengenai ejaan, pelafalan, kelas kata, makna kata, kadangkala sejarah kata, dan contoh pemakaian kata dalam kalimat. Teori yang kedua, yaitu kata baku dan tidak baku. Pada umumnya, kata yang digunakan dalam sebuah bahasa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Demikian juga pada bahasa Indonesia, kata baku merupakan kata yang digunakan untuk percakapan yang bersifat resmi atau formal, sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi atau informal. Bahasa daerah yang digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia juga dikategorikan sebagai bahasa tidak baku, karena penggunaan bahasa campuran tersebut hanya dapat dilakukan untuk percakapan yang bersifat informal dan dapat menimbulkan kesalahan interpretasi dari suatu kata. Selanjutnya kita memasuki inti dari materi, yaitu analisis kesalahan 20 kata yang umum terjadi di lingkungan masyarakat dengan berpedoman dengan KBBI. Yang pertama adalah masjid. Bentuk baku dari kata masjid adalah masjid. Masjid berarti rumah atau bangunan tempat beribadah orang Islam. Yang kedua adalah praktek. Bentuk baku dari kata praktek adalah praktik. Adapun arti dari kata praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan tentang dokter, pengacara, dan sebagainya, dan perbuatan menerapkan teori. Yang ketiga adalah fotokopi. Bentuk baku dari kata fotokopi adalah fotokopi, di mana kata fotokopi ini disambung, tidak dipisah. Fotokopi merupakan hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang, cetakan, atau tulisan. Yang keempat, komplit. Bentuk baku dari kata komplit adalah komplet. Komplet berarti lengkap, genap, tidak kurang suatu apa. Yang kelima, apotik. Bentuk baku dari kata apotik adalah apotek. Apotek merupakan toko atau tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Yang keenam, bis.
Bentuk baku dari kata bis adalah bus. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda 4 atau lebih dan dapat memuat penumpang banyak. Yang ketujuh adalah fikir. Bentuk baku dari kata fikir adalah pikir, yaitu diawali dengan huruf P. Adapun arti dari kata pikir yaitu akal budi, ingatan dan angan-angan, kata dalam hati dan pendapat atau pertimbangan. Yang kedelapan, merubah. Bentuk baku dari kata merubah adalah mengubah. Adapun arti dari kata mengubah yaitu menjadikan lain dari semula, menukar bentuk, warna, rupa dan sebagainya, dan mengatur kembali. Yang kesembilan, selfie. Bentuk baku dari kata selfie adalah swafoto. Swafoto berarti potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera digital, biasanya untuk diunggah ke media sosial. Yang kesepuluh, jerigen. Bentuk baku dari kata jerigen adalah jeriken. Jeriken merupakan tempat bensin, air, minyak tanah, dan sebagainya. Biasanya berisi 20 liter, dibuat dari logam atau plastik, berbentuk 4 persegi panjang, pipi, dan berkepala sempit. Yang ke-11, hisap. Bentuk baku dari kata hisap adalah isap. Isap artinya tarik sampai masuk, hirup, atau sedot. Yang ke-12 adalah dulu. Bentuk baku dari kata dulu adalah dahulu. Adapun arti dari kata dahulu yaitu waktu yang telah lalu atau masa lampau, lebih awal atau lebih depan, yang mula-mula dikerjakan, diperbuat, dan sebagainya. 13. Lobang. Bentuk baku dari kata lobang adalah lubang. Adapun arti kata lubang yaitu liang, lekuk di tanah, dan sebagainya, lowongan yang ditinggalkan oleh elektron yang berpindah dalam zat padat dan bermuatan positif dan dapat mengantar arus listrik. Yang ke-14, seksama. Bentuk baku dari kata seksama adalah saksama. Arti saksama yaitu teliti, cermat, tepat, benar, dan jitu. Yang ke-15, handal. Bentuk baku dari kata handal adalah andal. Adapun arti dari kata andal yaitu dapat dipercaya dan memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Yang ke-16 adalah resiko. Bentuk baku dari kata resiko adalah risiko. Risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan, merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang ke-17, antri. Bentuk baku dari kata antri adalah antre. Antre adalah kegiatan berdiri berderet-deret ke belakang menunggu untuk mendapat giliran. Mau itu untuk membeli karcis, mengambil ransum, membeli bensin, dan sebagainya. Yang ke-18, mempesona. Bentuk baku dari kata mempesona adalah memesona. Memesona berarti sangat menarik perhatian atau mengagumkan. Yang ke-19, netizen. Bentuk baku dari kata netizen adalah warganet. Warganet adalah orang yang aktif menggunakan internet. Dan yang terakhir adalah himbau. Bentuk baku dari kata himbau adalah imbau. Imbau berarti panggil atau sebut, pintakan atau serukan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa standar dan sebagai acuan untuk digunakan sehari-hari dalam masyarakat, serta digunakan dalam percakapan resmi. Kata yang digunakan dalam sebuah bahasa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan untuk percakapan yang bersifat resmi atau formal, sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang digunakan dalam sebuah situasi yang tidak resmi atau informal. Kata-kata tersebut harus digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Sudah selayaknya lah kalau semua orang atau warga negara Indonesia mempunyai sikap positif terhadap bahasa yang mereka gunakan. Dan yang terakhir yaitu adapun saran dari saya untuk kita semua dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, haruslah mempertimbangkan tepat tidaknya dalam penggunaan kosakata. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai sikap seperti itu, karena siapa lagi yang harus menghargai bahasa Indonesia selain warga negaranya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur, bangga, dan beruntung karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
Menggunakan bahasa baku terutama di dunia pendidikan memang sudah seharusnya diterapkan, karena hal itu akan menunjukkan bahwa mahasiswa atau generasi selanjutnya tidak lupa dengan bahasanya sendiri. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.